Selamat malam, Anda menyaksikan Catatan Demokrasi. Sesungguhnya sangat menyesakan bagi kami berdua untuk membahas ini karena kematian Akila yang ditemukan di Pantai Syahara, Lebak, Banten, kondisinya mengenaskan. Posisi wajah terlilit lakban, seluruh badan lebam, bahkan bagian gigi juga rontok. Ini sangat bisa dikatakan tingkat kriminal tinggi. Kami tidak tahu ada gesekan apa antara orang tua dan juga pelaku hingga berujung pembunuhan yang menjadi target adalah anaknya. Sangat miris sekali. Bayangkan ketika punya problematika asmara, utang piutang, yang disasar malah anaknya yang masih umur 5 tahun. Itu dia, tak terbayangkan apa yang kemudian berada di benak para pelaku yang juga seorang ibu. Pantaskah kemudian seorang anak ini yang tak berdosa, Akila, berusia 5 tahun, harus menanggung beban permasalahan orang dewasa? Piutang dibalas dengan nyawa. Kita akan bahas ini secara lengkap, detail di Catatan Demokrasi. Kami pun juga memiliki sebuah video eksklusif, nanti akan kami tayangkan untuk Anda. Kami pun juga mengajak mahasiswa dari FH Trisakti dan juga dari mahasiswa Universitas Paramadina untuk bergabung juga nanti dalam diskusi kami. Kami berharap teman-teman mahasiswa juga mengikuti kasusnya, paling tidak tahu bagaimana konstruksi kronologi kasusnya sampai akhirnya terungkap. Tapi kami juga malam hari ini juga berusaha untuk mengundang dari orang tua Akila. Kami berharap Ibu Akila nanti bisa bergabung bersama kami di tengah suasana duka yang sangat mendalam bersama dengan ayahanda, Maria ya. Ya, kalau begitu langsung saja kami perkenalkan siapa saja yang kemudian narasumber kami yang sudah hadir di studio Catatan Demokrasi. Kami perkenalkan satu persatu. Hadir juga ada psikolog forensik Bang Reza Indragiri. Selamat malam. Silakan Bang. Assalamualaikum. Hadir pula di sini kami hadirkan penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi. Selamat malam Arianto. Kami juga akan gali mengenai kronologi kejadian bahkan hingga proses hukum yang sudah terjadi hingga saat ini bersama dengan Kapolres Cilegon, Banten, AKBP Kimas Indra Natanegara. Selamat malam Pak Kapolres. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pula pakar hukum pidana Bapak Ahyar Salmi. Assalamualaikum Pak Ahyar Salmi. Waalaikumsalam. Kami juga menghadirkan pemerhati peran keluarga yang tentunya sangat miris dengan kejadian ini, Mbak Neno Warisman. Assalamualaikum, Mbak Neno Warisman. Dan bersama dengan kawan-kawan mahasiswa sudah bergabung ada Maya, tetangga korban yang juga mengenal antara pelaku dan juga orang tua korban serta korban. Maya, terima kasih sudah hadir di tengah suasana yang sangat duka mungkin di lingkungan tempat Anda. Kemudian ada juga penjual martabak, Pak Haris, nanti bisa cerita juga yang tahu bagaimana di lokasi. Pak Haris, terima kasih, nanti Pak Haris coba kita libatkan. Kami juga menghadirkan ada ayah almarhum dari Akila, Bapak Andre Primario Herlan, dan juga nanti Ibu Amelia juga kami libatkan. Kami ingin tahu bagaimana sebenarnya awal mula kasus ini sehingga pelaku sangat dendam dengan korban. Tapi kita punya video eksklusif. Betul, ya, punya wawancara eksklusif Maria ya. Iya, kita coba akan tayangkan untuk Anda dari sekian pelaku yang sudah kemudian kita simak bersama di media. Tapi ada yang paling menarik perhatian, ada yang bernama Rido alias Rahmi begitu ya, yang kemudian juga terlibat dalam pelaku pembunuhan ini. Apa yang kemudian membuat Rido alias Rahmi ini terlibat dalam pembunuhan yang bisa kita katakan sadis? Ini dia tayangannya berikut ini. Sampai tega melakukan hal ini terhadap anak dari korban yang bernama APH. Karena saya ikut dibawa oleh pasangan sesama jenis saya. Jadi apa? Karena diajak karena diajak, tapi saya diajak bukan untuk membunuh si ibu korban. Saya hanya mengikuti gitu. Pasangan sesama jenis saudara. Apa ada masalah apa Anda dengan orang tua korban ini sampai Anda melakukan hal seperti ini? Pasangan sesama jenis saya cemburu dengan ibu korban karena saya sangat dekat hubungan dengan ibu korban ini, sudah seperti saudara, tapi saya tidak punya hubungan apa-apa dengan ibu korban. Jadi Anda melakukan seperti ini karena pasangan Anda cemburu dengan orang tua dari korban.
bagaimana ceritanya Anda ini bisa melibatkan orang untuk melakukan pembunuhan ini? Coba diceritakan. Ya, karena saya bilangnya kamu harus ikutan, gak kasihan kamu. Si Fadil sering dibentak-bentaknya. Terus ditanyain ke Emi. Si Emi juga, Siti juga pernah dibentak. Terus mijetin sampai malam, gak dikasih makan, gak dikasih apa-apa kecuali air sama puding doang. Disitulah sakit hati kami, makanya kami mengikuti. Makanya sampai mengajak EM ini untuk terlibat dalam pembunuhan ini. Ya. Kami Itu juga tadi- masih punya ya, Maria, kita masih punya potongan video eksklusif lainnya, wawancara langsung bersama dengan para pelaku, karena pelaku ini sebenarnya ada 5, Betul. 3 perempuan, 2 2 laki-laki, dan tadi yang sudah kita tampilkan merupakan Rahmi. Pak Kapolres, kami ingin tahu Pak Kapolres bagaimana sebenarnya kasus ini sampai bisa terungkap, karena ada yang mengatakan ini ada motif asmara. Betul. Pelakunya ada yang lesbi, Pak, ada yang LGBT, kemudian juga terjerat utang piutang. Apa fakta barunya? Silakan, Ya, Pak baik, Kapolres. terima kasih. Izin kami menyapa dulu untuk para narasumber. Mohon izin Pak Reza. Reza Indragiri, pakar psikologi forensik, Pak Arianto. Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, penasihat Kapolri, Pak pakar hukum pidana, Pak Ahyar Sam. Asmawi, Ibu Neno Warisma. Eno yang kami hormati, beserta yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Baik, Mas Andromeda, kami jelaskan bahwa kronologis kejadian pada tanggal 17 September 2024 itu bermula dari laporan dari ibu korban dengan saudari Amelia melapor ke Polres Cilegon, ke Sentra Pelayanan Kepolisian itu pada pukul 16.30. Kemudian melaporkan bahwa kehilangan anak atas inisial APH dengan umur 4 tahun 9 bulan. Kemudian dari keterangan saudari Amelia menjelaskan bahwa korban anak beliau ditinggal di kontrakan. Kemudian setelah itu untuk ibu korban meninggalkan korban dengan aktivitas di rumah kontrakan dengan menggambar dan meletakkan handphone di samping meja. Apabila korban bosan dengan menggambar, kemudian dia bisa memainkan handphone. Kemudian dari keterangan ibu korban menjemput suami, yaitu Pak Andre, yang tidak jauh dari lokasi kontrakan. Kemudian setelah datang ke rumah kembali, setelah menjemput suami untuk makan dan aktivitasnya seperti itu setiap harinya, kemudian ditemukan untuk korban putri saudari Amelia ini sudah tidak ada. Kemudian melapor ke kepolisian, kemudian dari kami, dari unit reskrim dan Polres Cilegon melakukan TKP, melakukan olah TKP, kemudian mengumpulkan barang bukti yang ada di TKP, kemudian juga kami mengambil keterangan CCTV dan bukti-bukti yang ada di TKP. Kemudian setelah itu pada tanggal 19 hari Kamis pukul 5.30 pagi kami mendapat informasi ada penemuan mayat di wilayah Lebak dengan identitas yang sama dengan yang dilaporkan oleh saudari Amelia, ibu korban. Kemudian kami mendatangi TKP di wilayah Lebak dengan Inafis dan juga berkoordinasi dengan Polres Lebak dan dibantu oleh Polda Banten, Kriminal Umum Polda Banten. Kemudian kami membawa jenazah korban yang identitasnya memang mirip dan kami konfirmasi kepada ayah korban, memang ciri-cirinya sama, memakai baju dan perhiasan yang ada di tangan korban, saudari APH. Kemudian kami membawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Banten dan dilakukan otopsi.
atas seizin dari ayah korban. Kemudian setelah itu kami membuat tim gabungan beserta dengan Polda Banten, Reskrim Polda Banten. Kemudian dari keterangan ibu korban, Saudari Amelia, kami simpulkan berdasarkan scientific crime investigation dan bukti-bukti yang ada, kami temukan ada pelaku yang memang dekat dengan korban, ibu korban. Kemudian kami lakukan penelusuran, kemudian pencarian, akhirnya kami temukan saudara RH dan SH yang kebetulan ada di kontrakan di wilayah Cilegon. Kemudian kami interogasi, kami lakukan penangkapan kepada saudara RH dan SA. Dari keterangan saudara RH itu memang mengakui telah berbuat pembunuhan dan kekerasan. Kemudian untuk saudara SH sendiri itu belum mengakui sampai saat kita lakukan pemeriksaan. Akhirnya kita perdalam pemeriksaan dan akhirnya mengakui untuk saudara SH. Kemudian berkembang kembali pengakuan saudara SH bahwa dia tidak bekerja berdua, tetapi ada keterlibatan 3 pelaku lagi. Kemudian pada hari Sabtu pagi kita lakukan penangkapan untuk saudara RH dan SH. Kemudian sore hari sampai dengan malam hari kita lakukan penangkapan untuk saudari EM dan saudara UH dan YH. Seperti itu. Kemudian kami lakukan interogasi, kemudian kita lakukan penahanan di Polres Cilegon, seperti itu. Pak Kapolres, sebelum kita lanjutkan kembali, betul tidak yang seperti yang beredar begitu ya? Sebelumnya orang tua dari korban ini sempat membuat aduan. Ada ancaman-ancaman yang kemudian diterima melalui ponsel kedua orang tua korban ini. Betul demikian? Iya, betul sekali Mas. Jadi, betul sekali Mbak. Jadi ancaman diterima oleh ibu korban melalui WA yang setelah beliau memberikan kredit seperti itu kepada salah satu kenalan beliau. Karena bunyi ancamannya seperti apa? Bunyi ancamannya antara lain untuk nanti akan saya culik anak kamu, kemudian akan saya bunuh anak kamu, seperti itu. Itu per kapan Pak ancamannya Pak? Itu ancaman sebulan yang lalu. Jadi pada saat beliau itu, karena memang ibu saudari Amelia ini baik, sering meminjamkan uang seperti itu untuk dikreditkan dan dibayar secara berangsuran oleh teman dari saudari Amelia. Aduannya kan sudah 1 bulan Pak, itu hasil penyelidikan dari pihak Polres Cilegon seperti apa? Jadi perlu kami klarifikasi bahwa setelah adanya ancaman itu, untuk saudari Amelia beserta suaminya itu tidak sempat melaporkan kejadian ancaman itu ke kita, ke Polres Cilegon. Tetapi dia memang sebelumnya itu ada ancaman yang memang dicurigai oleh saudari Amelia beserta suaminya itu kepada salah satu saksi seperti itu. Kemudian didatangi oleh saudari Amelia dan suami korban, kemudian musyawarah dengan membawa RT dan membuat surat pernyataan seperti itu. Sebentar, Pak Kapolres, supaya ini agak jelas, kan yang beredar ini adalah mereka sudah mengadu ke pihak kepolisian, tapi tidak digubris sama sekali mengenai isi ancaman teror penculikan anak tersebut. Atau sebenarnya memang belum dilaporkan oleh Ibu Amelia dan juga suami ke polisi sampai akhirnya berujung kematian Akila. Yang benar yang mana Pak Kapolres? Jadi memang belum melaporkan untuk masalah ancaman. Sama sekali, hanya melaporkan pada saat tanggal 17 hari Selasa itu melaporkan kehilangan putri beliau, seperti itu. Baik, tapi seperti ini Pak Kapolres, melihat pelakunya sangat sadis karena kami dengar pelaku ini sebelum membuang mayat sempat membawa korban ke gudang dekat kontrakan, kemudian disiksa, dipukul shock breaker, kemudian diduduki oleh para pelaku sampai korban tidak berdaya. Itu betul? Ada pengakuan dari para pelaku? Betul. Ada penyesalan seperti itu? Iya, jadi dari pemeriksaan kita kepada ketiga pelaku, itu memang yang aktornya perencanaan untuk pembunuhan itu ada 3, yang semula direncanakan itu sebulan sebelumnya itu ibu korban,
Tetapi 2 hari sebelum pelaksanaan di hari Selasa itu berubah menjadi saudari APH tadi. Alasannya? Jadi alasannya kalau kami tanyakan dan kami interogasi, untuk orang tua itu agak susah seperti itu apabila dilakukan pembunuhan. Untuk saudari Amelia agak susah, tetapi untuk anak itu lebih gampang. Tapi ini itu. tidak rasional Pak, Iya. melampiaskan bukan ke yang punya masalah tapi ke anak yang punya masalah. Betul sekali, betul. Iya. Apa Bahkan yang melakukan, ingin iya. yang ingin ia ekspresikan, ada pesan apa yang ingin disampaikan pelaku kepada korban, khususnya kepada orang tua korban ini? Ya mungkin karena motif tadi Pak ya, dendam dan juga sakit hati, itu tadi yang direncanakan ibu korban karena susah, kemudian akhirnya beralih kepada anaknya ibu tersebut. Yang memberikan ide itu siapa ya Pak? Yang memberikan ide itu dari SA dan EM, seperti itu. Oke, permasalahan mereka terhadap orang tua korban apa itu? Adakah dendam pribadi? Iya, kalau kami periksa, baik itu pelaku tersangka, Oke. ada 3. Yang pertama RH, kemudian SH dan EM. Itu ada 3 motif. Yang pertama yaitu masalah sakit hati berkaitan dengan pinjaman online. Jadi ibu korban ini karena baik, sering meminjamkan akun milik dia untuk pinjaman online. Berapa Pak nominalnya? Itu aplikasinya banyak Pak ya, tetapi kalau dinominalkan kurang lebih 75 juta, seperti itu. Kemudian yang kedua, itu juga dari pengakuan tersangka bahwa saudari Amelia ini sering memarahi anak daripada saudari RH, seperti itu. Kemudian yang ketiga, motifnya yaitu saudari SH ini cemburu kepada saudari Amelia, ibu korban, karena kedekatan saudari Amelia dengan RH, seperti itu. Ini yang hubungan asmara itu ya? Betul, ya. Masalah asmara Adanya itu. kelainan Orientasi seksual ya Pak? seksual, betul. Ini sadis banget ya Mas Reza, Pak Ariantosu tadi kami Nggak masuk dengar akal, nggak rasional. pasalnya bukan pembunuhan berencana, apakah betul? Karena yang kami dengar juga para pelaku ini sebulan sebelum kasus ini sudah merencanakan Merencanakan, tadi secara matang. disampaikan oleh Apakah Pak betul Kapolres. ganjaran pasalnya tidak seperti itu? Sesaat lagi Pak Kapolres. Kita harus jeda hanya di catatan demokrasi pemirsa.